Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oke, saya tadi manggil-manggil kok nggak ada yang jawab. Ternyata masih saya mute. Hari ini kita akan lanjut ke bab 5, fungsi continue. Mudah-mudahan bisa cepat, habis ini mau uji skripsi. Ini benar ya, 511. Jadi subbab 51 ini, fungsi continue ini mirip dengan subbab 4.1 ya. Akan kita tentukan definisi bagaimana suatu fungsi continue itu definisinya gimana di suatu titik atau di suatu interval atau di suatu himpunan. Tapi kekontinuan ini adalah salah satu dari konsep penting dalam analisis, terutama analisis real, dan akan sering dipakai untuk materi-materi selanjutnya. Sebentar, ini kayaknya perlu bantuan applet ini. Aku applet. Browser saya kelihatan juga ya. Memastikan bahwa saya nggak salah share screen. Bab limit. Oke, kita nanti akan main-main sama ini, tapi nanti dulu. Wah, ini kayaknya nggak bisa jalan ini. Ada yang dikurangi. Okelah, kita main itu nanti aja. Oke, definisi. Ini sama seperti yang kalian dapatkan di kalkulus ya. Jadi nggak ada bedanya juga seperti ini. Tapi bukan berarti kuliah bisa kita akhiri. Definisi, misal A adalah suatu subhimpunan dari himpunan semua bilangan real, si R ini, dan F adalah suatu fungsi yang domainnya A, dia A ke R, dan C adalah suatu titik di A. Jadi kalau biasanya C itu titik klaster di A, sekarang di definisi itu tidak hanya titik klaster di A, tapi C ada di A. Oke. Kalau C ada di A, berarti apakah C itu adalah titik klaster? Pasti titik klaster dari A kalau C-nya ada di A. Kalau C tidak ada di A, belum tentu C itu titik klaster dari A. Kalau C ada di A, apakah sudah pasti dia titik klaster di A? Siapa yang mau jawab? Salah push up. Gak ada yang mau jawab ya. Halo? Coba siapa yang mau salah jawab boleh. Jika C adalah unsur di A, apakah pasti C adalah titik klaster di A? Wadah, nggak ada yang berani jawab ini. M Bagus Vicky. Ada Bagus Vicky, coba di unmute. Apakah jika C itu di A, pasti C titik klaster di A? Apakah dia pasti titik klasternya A? Iya, Mbak. Iya. Muhammad Irfan, benar apa salah jawaban tadi? Kalau C itu di A, apakah pasti C adalah titik klaster dari A? Nggih, Pak, insya Allah jika di Zoom. Amin. Aduh, ya, jadi kalau saya punya si A itu adalah himpunan contohnya 1, 2, 3, 4. Bahkan himpunan semua bilangan asli. Itu dia tidak punya titik klaster ya. Jadi kalau A itu isinya adalah 1, 2, 3, 4 seperti ini. Dia bukan suatu interval. 2 adalah unsur dari A, tetapi kan 2 bukan titik klaster dari A. Karena kita tidak bisa menemukan suatu delta positif sedemikian sehingga lingkungan dari 2 dengan jarak delta itu selalu memuat A yang tidak sama dengan 2. Jadi enggak pasti ya. Jadi kalau C di A belum tentu C-nya titik klaster. Meskipun cara saya nada saya ngomong tadi begitu ya. Jadi tidak mengatakan tidak secara psikologis berarti C adalah titik klaster. Oke, kondisinya adalah seperti itu. Kita katakan F continue di C jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta sedemikian sehingga jika X sebarang titik di A dan ini X dikurangi C kurang dari delta, maka Fx dikurangi Fc kurang dari epsilon. Sama persis yang ada di kalkulus. Jika X dikurangi C kurang dari delta,
maka fx dikurangi fc itu kurang dari epsilon. Nah, yang khasnya yang tidak ada di definisi, nah bukan yang tidak ada ya, yang di definisi limit itu ada tambahannya adalah ini, bahwa 0 kurang dari mutlak x dikurangi c. Cuman untuk kekontinuan ini tidak ada karena ya C harus terdefinisi, FC harus ada, makanya di sini ditulis begini. Jadi tidak mensyaratkan X itu tidak sama dengan C. Kalau di sini harus semuanya, termasuk X sama dengan C, termasuk waktu ini sama dengan 0 pun juga harus memenuhi. Bedanya ada di situ dan notasinya sama persis seperti yang ada di kalkulus. Jadi saya nggak terlalu dalam lah menjelaskan. Mungkin dulu pernah saya sampaikan juga tentang waktu itu saya pakai untuk menjelaskan nilai limit ya. Sekarang ada tambahan, nilai limitnya ada di titik kuning ini. Tambahannya adalah itu kalau fungsinya kontinu di titik ini. Jadi nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan nilai limit sama dengan nilai fungsi itu. Sama seperti di kalkulus. Dan yang 512 ini cuman penggambaran saja, dia ke dalam lingkungan. Sukanya kan memang begitu ya, kalau di analisis real apa-apa dipandang dari lingkungan. Jadi X dikurangi C dimutlakkan kurang dari delta, dia ditulis sebagai suatu lingkungan. Makanya di teorema itu di teorema 512 itu kita menuliskan ini. Jadi yang ini sebagai suatu lingkungan. Jadi kita konversi, ini adalah ini. Kemudian yang X ini, X unsur dari A, irisan lingkungannya C dengan jarak delta. Itu kalau satu sisi ini saja, satu sisi ini adalah yang ini. Lalu kenapa ada tambahan syarat X itu harus ada di A? X ada di A sekaligus X ada di lingkungannya C dengan jarak delta. Jadi ini tadi, yang ini tadi karena yang di sini. Kenapa dia harus ada di A? Lah kalau nggak ada di A berarti Fx ya tidak terdefinisi. Wong F-nya itu domainnya ada di A gitu ya. Oke, tambahan-tambahannya adalah seperti itu. Jadi untuk setiap epsilon positif di sini diganti dengan untuk setiap lingkungan epsilon dari Fc, atau kita tulisnya begini. Ini menggantikan ini, kemudian yang ini tadi menggantikan yang ini. Kok dicoret lagi? Tadi kan sudah ya. Atau bisa kita tulis Fa ini adalah direct image, ada di bab 1, nanti bisa dibuka lagi ya. Jadi F A iris V delta C, lingkungannya C dengan jarak delta itu artinya Fx. Jadi ini maknanya di sini adalah himpunan semua Fx sedemikian sehingga X-nya adalah unsur dari A iris V delta C. Maksudnya adalah begini. Jadi fungsinya tidak dikenakan ke satu nilai tetapi ke suatu himpunan, dan itu definisinya begini. Bukannya F itu adalah fungsi yang bernilai real. Nah, kenapa kok ini fungsi tetapi inputnya adalah himpunan? Nah, definisinya maksudnya adalah seperti ini. Dia berada di lingkungannya Fc dengan jarak epsilon, maksudnya adalah ini. Jaraknya Fx dengan Fc kurang dari epsilon. Maksudnya adalah itu untuk 512. Jadi 511 definisi saya cepat saja karena sama persis dengan kalkulus. 512 adalah 511 yang diubah ke dalam bentuk lingkungan. Jadi kalau di sini anggap sajalah yang berwarna biru, anggap sajalah yang berwarna orange ini ya lingkungannya itu. Jadi sudah enggak lagi kita nulisnya sudah enggak lagi seperti ini ya, tetapi langsung lingkungan dari 1 dengan jarak 1. Ini lingkungan dari 1 dengan jarak 3, dengan jarak 2, dengan jarak 3, dengan jarak delta untuk suatu delta. Oke, cepet-cepetan saja untuk saat ini ya. Mungkin perlu ada catatan ini.
Di buku itu ada catatannya, jika C di A itu suatu titik klaster, kan tadi belum tentu titik klaster ya si C ini. C ada di A saja. Kalau C ada di A dan dia adalah suatu titik klaster dari A, maka definisi 511 dengan definisi 414, nah, definisi 414 itu tentang apa itu? Tentang limit. Bedanya atau kalau kita bandingkan, maka F itu akan kontinu jika dan hanya jika Fc sama dengan limit X mendekati C dari Fx. Artinya dari 414 nilai limitnya ada yaitu ini. Kemudian ternyata tidak hanya ada nilai limitnya, tidak hanya L, L-nya ada syaratnya di 511 ini. Syaratnya dia adalah Fc. Nah, di kalkulus juga sama persis seperti ini ya. Dari sini itu sebenarnya ada tiga hal. Satu, nilai fungsinya ada. Dua, nilai limitnya ada, nilai limit F di C ada. Yang ketiga, nilai limitnya atau nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Ada 3 syarat itu. Sedangkan jika C itu di A tapi dia bukan titik klaster, itu berarti dia pasti titik terasing. Jadi saya punya suatu A itu adalah gabungan dari titik, gabungan dari interval gitu ya. Jadi misalkan saya lanjutkan gini, ini sampai tak hingga. Jadi ini adalah A. A itu adalah himpunan yang merupakan gabungan dari subinterval, terus ada titik juga, terus kemudian ada interval yang lain. Kalau X itu di A tetapi dia bukan titik klaster dari A, pasti kemungkinannya cuma seperti ini, si C tadi itu. Si C yang titik klaster yang bukan titik klaster dari A tetapi dia unsur di A. Ya. Kenapa? Karena ada suatu, saya ganti warna dulu. Ada suatu delta positif, sedemikian sehingga lingkungannya si C dengan jarak delta ini, dia tidak memuat unsur dari A selain si C sendiri. Nah, padahal itu syarat dari titik klaster, syaratnya adalah begitu. Jadi kalau dia si C tadi adalah di A tetapi bukan titik klaster, pasti C adalah titik terasing. Nah, dan kalau C itu titik terasing, terus Fc sama dengan limitnya belum tentu ada ya kalau titik terasing begitu. Kita langsung mengatakan dia kontinu, cuma satu titik saja. Asalkan Fc-nya terdefinisi. Sudah begitu aja kita katakan bahwa si F itu kontinu di C. C-nya titik di A, tetapi dia bukan titik klaster di A. Kontinu di satu titik. Terus selanjutnya 513 tadi 512 ya. 512. Oke, 513 dengan memodifikasi sedikit dari 418 itu tentang limit gitu ya. Kita juga bisa memperoleh kriteria barisan untuk kekontinuan. Kalau 418 itu kriteria barisan untuk limit, untuk nilai limit. Ya, kita dulu waktu belajar limit kita tidak mandang epsilon delta lagi. Kita buat kriteria baru untuk nilai limit itu, yaitu kriteria barisan. Ternyata kekontinuan juga ada kriteria barisannya. Ya iya, dari definisinya saja tinggal mengubah ya, L-nya diganti dengan FC. Ya berarti untuk kriteria untuk kekontinuan ya pasti ada kriteria barisan dan itu pasti modifikasi sedikit saja. Jadi yang di kriteria barisan untuk kekontinuan itu, misal F adalah suatu fungsi dari A ke R dan dia kontinu di C. Bukan, ini yang mau ditunjukkan. F dari A ke R ini adalah kontinu di C jika dan hanya jika untuk setiap Xn di A yang konvergen ke C, barisan Fxn konvergen ke Fc. Jadi Xn konvergen ke C, maka Fxn konvergen ke Fc. Kalau dia bisa begini untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke C, maka kita katakan F kontinu di C. Dulu waktu di kriteria barisan untuk
limit ada syarat. Saya ganti warna dulu. Bahwa xn tidak sama dengan c untuk setiap bilangan asli n. Dulu kan ada syarat begini ya. Berarti syarat lebih banyak mana? Syarat untuk limit apa syarat untuk kekontinuan? Coba salah satu menjawab. Random ini saya mau manggil. Soalnya kalau nggak random nggak mau muncul. Anis Maria Ulfa. Ayo. Anis, mana suaramu? Oke, Pak. Wah, ini sedang rukuk. Tak kira lagi sholat. Jangan tidur siang dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah tadi. Jadi yang merah ini adalah kriteria barisan untuk kekontinuan. Sedangkan kriteria barisan untuk limit di 418 itu ya yang merah ini, cuman ada syarat lagi, yaitu xn tidak sama dengan c untuk setiap n untuk setiap bilangan asli n. Pertanyaan saya berarti syaratnya lebih banyak mana antara kekontinuan dengan limit? Limit. Limit. Alasannya karena tulisannya lebih banyak gitu ya. Tulisannya lebih banyak. Oke. Satu lagi wes, satu lagi. Indri Fatihu. Mimpi apa semalam ya ditanya-tanya. Lebih banyak mana syaratnya berarti? Lebih besar mana syaratnya antara kriteria barisan ini untuk yang limit atau untuk yang kekontinuan? Feeling saya berkata kekontinuan, Pak. Feelingnya kekontinuan karena nggak mau sama ya, nggak mau sama dengan toko sebelah. Oke. Syaratnya ya lebih banyak yang kekontinuan karena begini, meskipun tulisannya lebih banyak ya. Kalau saya bilang gini, orang yang pinter matematika misalkan ya, atau di kelas ini yang saya sebut pinter adalah yang paham semua materi kecuali bab 6 gitu ya. Paham semua materi kecuali bab 6. Jadi kalau paham bab 1 sampai bab 5 saja itu sudah saya sebut pintar. Kalau saya mengatakan bahwa syarat sangat pintar itu adalah ya yang memahami semua materi, tidak ada pengecualiannya selain bab 6 tadi. Ya berarti yang syaratnya yang lebih besar adalah yang sangat pintar tadi. Kalau yang dilimit itu untuk xn tidak sama dengan c. Artinya apa? Xn tidak sama dengan C itu artinya fxn ya. Artinya fc itu tidak harus terdefinisi. Untuk yang dilimit, fc-nya enggak terdefinisi enggak apa-apa. Xn-nya tidak sama dengan C untuk setiap n. Oke, kenapa? Untuk menghindari fc, untuk menghindari fxi ya, untuk suatu unsur i gitu ya. Jadi fc tidak harus terdefinisi, sedangkan di kekontinuan tidak ada syarat xn tidak sama dengan c. Jadi yang masuk di sini ya semuanya, termasuk saat xi itu sama dengan c. Ini juga harus terjadi. Artinya apa? Saat xi itu saat xi-nya sama dengan c, berarti kan nilai fc-nya ini harus terdefinisi karena c-nya sama dengan xi tadi. Jadi fxi adalah fc karena saat suatu i xi-nya adalah c. Jadi fxi sama dengan fc. Jadi di kriteria barisan untuk limit intinya fc tidak harus terdefinisi. Barisannya tidak perlu memuat c. Sedangkan di kriteria barisan untuk kekontinuan ya semuanya harus terdefinisi. Bahkan saat xi-nya sama dengan c pun fxi-nya harus ada, artinya fc-nya harus ada, harus terdefinisi. Itu ya, jadi syaratnya ya lebih banyak yang kekontinuan. Kalau dipikir-pikir juga tidak hanya dari tulisan, syarat kekontinuan tadi kan ada 3, nilai limit ada, nilai fungsi ada, dan nilai fungsi sama dengan nilai limit. Tuh berarti kalau memenuhi yang kontinu, ya pasti dia limitnya ada. Yang kriteria barisan untuk limit pasti juga terpenuhi.
Nah, kalau masih belum paham, nanti dipikir-pikir lagi sambil ngabuburit ya. Harusnya memahamkan. Sedangkan kriteria ketidakkontinuan, discontinuity criterion gitu ya. Jadi ada kriterianya. Kriterianya ketidakkontinuan itu ya kriteria kontinu yang dinegasikan begitu saja. Jadi kriteria ketidakkontinuan adalah F tidak kontinu di C jika dan hanya jika terdapat barisan di A. Kalau ini tadi kan untuk setiap barisan XN di A memenuhi sesuatu. Berarti kalau tidak kontinu gimana? Ada satu saja barisan di barisan di A di mana XN itu konvergen ke C, tetapi FXN-nya konvergen ke orang lain. Nah, itu namanya tidak kontinu. Jadi ya 513 dinegasikan gitu aja, itu sudah menjadi ketidakkontinuan. Nah, ini nanti akan sering kita pakai ya, meskipun kayaknya sederhana tapi nanti akan sering kita pakai di kuliah hari ini. Selanjutnya 515, sejauh ini kan kita membahas tentang kekontinuan di suatu titik gitu ya, kekontinuan di C, C-nya ada di A gitu. Untuk kekontinuan di suatu himpunan, artinya suatu fungsi tersebut harus kontinu di titik-titik yang merupakan unsur dari si himpunan kayak ini. Jadi tidak lagi kontinu di A, tidak lagi kontinu di C, C-nya unsur dari A begini, tapi dia kontinu di B, B-nya himpunan. Apa artinya? F kontinu di B artinya F kontinu di setiap titik di B. Jadi kalau B itu memuat 2 titik ya berarti F harus kontinu di 2 titik di B tadi. Kalau B itu memuat tak hingga banyaknya titik ya F harus kontinu di setiap titik di B. Maksudnya 515 itu adalah begitu. Jadi mengeneralisir dari konsep yang sudah dipelajari sebelumnya di 513, 514 dan mulai dari 511 ya. Jadi kekontinuan di titiknya sekarang dikembangkan menjadi kekontinuan di suatu himpunan. Himpunan itu ya bisa aja himpunan yang diskrit, himpunan yang denumerable atau yang uncountable, yang berupa interval atau yang bagaimana saja, yang jelas dia sebarang himpunan, harus jalan itu. Lanjut, ini perlu saya buka buku ini ya untuk ngasih contoh. Loh, kok buka ini? Sebentar, biji. Introduction to Real Analysis. Ini saya taruh di sebelah kiri saja. Saya perlu ini. Oke, kita balik lagi ke sini. Fungsi konstan fx sama dengan b. Jadi fungsi konstan itu gambarnya adalah seperti ini. Dia suatu konstan. Kontinu di R. Kita nggak usah dari awal ya. Kita nggak usah melihat limitnya bagaimana. Kita buktikan atau kita cari barisan yang konvergen ke B. Sedemikian sehingga fxn konvergen ke B juga karena sebagai fx nggak perlu seperti itu. Kita manfaatkan saja dari 417 ini. Menurut 417 yang A ini limit x di C, limit B di C adalah B. Ya sudah kita pakai di situ. Di menurut 417 yang C, limit x mendekati C untuk setiap C ya, untuk setiap C di R itu adalah si B. Terus FC siapa untuk setiap C di R ini? FC-nya adalah B karena fungsinya adalah fungsi konstan. Fx adalah B untuk setiap X di R. Berarti FC adalah B juga. Loh, nilai limitnya sudah sama dengan nilai fungsi. Berarti kita katakan bahwa fungsi konstan Fx sama dengan B itu adalah fungsi yang kontinu di R. Selanjutnya Gx sama dengan X adalah fungsi yang kontinu juga di R. Gak usah kita buktikan, lagi-lagi kita manfaatkan yang sudah pernah kita bahas, yaitu 417 yang B, bahwa limit X, ini kelihatan ya share screen saya PDF yang ini, yang bukunya Bartel ini, kelihatan ya? Terlihat. Oke, limit X di C adalah C, ya sudah kita manfaatkan saja yang itu limit X mendekati C dari X adalah ya si C. Lalu di Gx ini,
GC untuk setiap bilangan asli C, untuk setiap bilangan real C siapa? GC sama dengan ya C. Tuh ternyata nilai fungsi sudah sama dengan nilai limit. Berarti kita katakan GX itu continue di R. Karena ini tadi untuk sebarang C di R gitu ya. Oke, hapus. Selanjutnya HX sama dengan X kuadrat continue di R. Di 417 juga, kalau nggak percaya ini saya intipin. Tuh yang C, limit X kuadrat di C adalah C kuadrat. Sehingga bisa kita tulis limit X mendekati C dari X kuadrat adalah C kuadrat. Lalu nilai HC siapa? HC adalah ya C kuadrat. Ternyata nilai limit sama dengan nilai fungsi. Jadi dia continue. Oke, gampang ya untuk ABC ini. Selanjutnya V. Vx sama dengan 1/x continue di A. A-nya adalah himpunan semua bilangan real positif. Jadi saya potong di kanannya sumbu Y ya. Jadi begini. Jadi yang positif saja. 0 dan negatif tidak ikut. Dia adalah suatu fungsi yang continue. Bagaimana cara membuktikan? Lagi-lagi pakai ini saja. Limit X mendekati C dari 1/x adalah 1/C untuk C-nya positif. Ya sudah kita tulis berarti dari sini limit X mendekati C dari 1/x adalah 1/C. Lalu Vx berapa? Vc bagaimana? Vc adalah 1/C karena Vx adalah 1/x. Ternyata nilai limit sama dengan nilai fungsi sehingga dia continue. Kemudian yang E, ini saya hapus-hapus saja, enggak apa-apa biar cerah ya. Yang E, Vx sama dengan 1/x sama dengan yang D tadi, dia tidak continue di X sama dengan 0. Ya gampang ya, dia tidak continue di X sama dengan 0 karena enggak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi, tidak terdefinisi. Padahal syaratnya suatu fungsi tadi continue di suatu titik C, dia adalah FC-nya ada, artinya terdefinisi, limitnya ada, terus nilai limit sama dengan nilai fungsi. Dan ini baru syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi, berarti jelas dia tidak continue. Atau kalau kita mau yang cara yang tidak gampang gitu ya, kita menggunakan saja di 41 dulu kayaknya juga ada 41 berapa ya? 41 ini. 4110 bahwa limit 1/x di 0 tidak ada. Berarti kalau yang ini tadi kita pakai syarat yang pertama yaitu fx-nya, fc-nya terdefinisi. Kalau yang ini tadi kita ngambil dari syarat yang kedua saja bahwa nilai limitnya tidak terdefinisi. Ya sama aja mau pakai yang mana. Ini yang pakai yang ini yang lebih gampang ya. Terus selanjutnya fungsi signum itu adalah SGN X, dia bernilai 1 atau min 1 dulu, min 1 jika X-nya negatif, dia bernilai 0 jika X-nya 0 dan bernilai 1 jika X-nya positif. Sehingga kalau kita tulis gambar grafiknya itu, aduh kok putus-putus ya gambarnya. Dia adalah inilah kurang lebih ya. Nah, jadi di 0 dia 0, kemudian di sini bolong, di sini juga bolong. Saat negatif nilainya adalah min 1, saat positif nilainya 1, saat 0 nilainya 0. Ternyata fungsi signum ini tidak continue di 0. Kita nggak bisa pakai alasan yang tadi di E bahwa dia tidak terdefinisi di 0 ya, karena dia buktinya terdefinisi. Terus bagaimana cara kita membuktikan? Caranya membuktikan adalah pakai ini. Tuh, di sini sudah dibuktikan bahwa ternyata limit X mendekati 0 dari SGN X fungsi signum itu tidak ada. Ya sudah, nilai limitnya di 0 tidak ada, berarti dia tidak continue. Kita pakai cara itu. Hapus lagi. Nah, ini yang agak menarik. Kalau dari A sampai F itu kan kayak ya menarik sih, cuman kurang. Karena fungsinya fungsi-fungsi biasa. Dua fungsi ini, G sama H ini punya pengaruh besar pada perkembangan
apa namanya, bukan konsorsium ya, pada perkembangan analisis real gitu, bukan konsorsium analisis. Jadi dua fungsi si G dan H ini punya pengaruh besar pada perkembangan dari kajian-kajian yang ada di analisis, terutama analisis real ya. Jadi gini, saya punya suatu fungsi, fungsinya saya sebut F. Kemudian fungsi F ini adalah suatu fungsi dari A ke R. Siapa A-nya? A-nya adalah R. Berarti dari R ke R. Oke. Terus gimana? Si F ini saya definisikan sebagai ini. Oke. Fx bernilai 1 jika X-nya rasional dan bernilai 0 jika X-nya irasional. Nggak bisa digambar grafiknya, jangan minta saya gambar grafiknya ya, nggak bisa digambar. Kalaupun gambar itu ya pasti salah, ya nggak mendekati perkiraan juga. Jadi nilainya dia 0, kemudian 1, terus 0 lagi, entah, pokoknya sangat padat sekali antara 0 dengan 1 ini ya. Pokoknya waktu dia rasional 1, waktu irasional 0. Padahal bilangan rasional dan bilangan irasional, bilangan rasional dan irasional itu kan sangat berdekatan ya. Kalau kamu perhatikan di 248, saya sampai hafal ini tempatnya, 248, 249 itu di situ dikatakan bahwa di antara dua bilangan real yang berbeda terdapat bilangan rasional. Di antara dua bilangan real yang berbeda terdapat bilangan irasional. Yang ini yang tentang rasional, yang ini tentang irasional. Nanti coba dibuka. Artinya ya sangat padat sekali. Berarti ya nggak bisa kita gambarkan fungsi F ini. Fungsinya Dirichlet. Ini bacanya bukan Dirichlet ya, tapi bacanya Dirichlet. Ya, bacanya Dirichlet. Fungsi tak kontinu Dirichlet. Definisinya adalah ini. Oke. Kenapa kok tiba-tiba dikatakan tak kontinu? Belum dibuktikan kok sudah ngomong dia tak kontinu ya. Berarti ya kerjaan kita membuktikan bahwa dia tidak kontinu. Bukan kalian ya, saya, kalian cuma nonton atau PR saja ya. Kayaknya seru kalau di PR kan. Oke, jadi tadi kan dikatakan bahwa si fx ini adalah diklaim ya, kita klaim saja lah, dia sudah ngomong tak kontinu, kita klaim saja dia tidak kontinu. Cuman klaim kita ya harus kita buktikan. Kita bagi jadi dua sajalah. Waktu C-nya rasional dan waktu C-nya irasional. C-nya irasional. Oke. C-nya rasional dan C-nya irasional. Atau kita simbolkan juga lah ini. C-nya adalah unsur dari R dikurangi Q. Jadi C-nya irasional. Saat C-nya irasional, kita bisa menentukan Xn suatu barisan bilangan irasional. Xn bilangan irasional. Jadi untuk C-nya rasional kita bisa membangun suatu Xn. Xn itu adalah barisan bilangan irasional ya, yang konvergen ke C. Yang konvergen ke C. Apa jaminannya? Kalau di sini ada C, padahal tadi kan si F ini domainnya R ya, jadi kita bisa memilih, kita nggak perlu membatasi A itu dari mana sampai mana saja. Kalau ini C dan C itu kebetulan adalah bilangan rasional, kita bisa memilih, tentu saja di sini pasti ada bilangan D atau C plus 5 lah, atau C plus 2 lah, atau C plus berapa yang ada di kanannya C. Sedemikian sehingga X1-nya itu di sini, X2 di sini X3, X4, X5 dan seterusnya. Dia makin lama makin menuju C dan Xn-nya itu bilangan irasional. Apa jaminannya? Jaminannya 249 tadi, bahwa di antara dua bilangan real yang berbeda ada bilangan irasional. Nah, sebut saja X1 di sini. Di antara dua bilangan real ada bilangan irasional 249 lagi, sebut sajalah X2 di sini. Begitu seterusnya sampai Xn. Itu saya caranya membangun adalah seperti itu, sehingga dari cara saya membangun seperti ini Xn pasti konvergen ke C
dan xn adalah bilangan irasional. Kalau fxn itu kalau xn bilangan irasional, bagaimana dengan fxn-nya? Barisan fxn ini. Dia isinya pasti, coba perhatikan, kalau x-nya irasional ya, dia nilainya 0. Oke, nilainya 0 toh. Jadi nilainya 0 pasti fx1 ya 0 karena x1-nya irasional. Yang ini tadi. Fx2 bagaimana? 0 juga karena x2-nya irasional dan seterusnya sampai sidratul muntaha. Sampai akhir pokoknya dia 0 semuanya. Sehingga dari sini kita katakan fxn konvergen ke 0. Fxn konvergen ke 0. Bagaimana dengan fc? Ya, bagaimana dengan fc? Fc-nya adalah untuk c-nya irasional, untuk c-nya rasional yang ini ya. Fc-nya adalah 1. Loh, ternyata ada x yang konvergen ke c ya, sedemikian sehingga fxn ini konvergennya tidak ke fc tapi konvergennya ke yang lain. Di sini adalah 0. Jadi dari situ menurut kriteria ketidakkontinuan ini, jadi fxn tidak konvergen ke fc. Nah, berarti dia tidak kontinu, berarti dia tidak kontinu di bilangan rasional C untuk setiap bilangan rasional. Sekarang ini pasti saya akan nulis begini lagi, cuman enggak apa-apa lah dihapus. Sekarang kalau C-nya adalah bilangan irasional, kita pasti bisa membuat suatu barisan bilangan rasional yang konvergen ke C. Lah kok bisa itu syaratnya gimana? Lagi-lagi jika di sini C, di sini C plus 7 misalkan. Di antara dua bilangan real yang berbeda ada bilangan real lain. Sebut saja X1. Ada bilangan real lain. Bilangan real lain khususnya di sini adalah bilangan rasional. Mana jaminannya? Teorema 248. Si bilangan rasional tadi saya sebut saja sebagai X1 di sini. Ya kalau di situ Pak, kalau di sini ya enggak apa-apa. Di sini lalu saya zoom lagi jadinya ke sini gitu ya. Jadi meskipun X1-nya dekat sama C enggak masalah, kan bisa kita zoom sampai tak hingga banyaknya perbesaran. Jadi kita asumsikan X1-nya di sini kita aja lah. Lalu di antara dua bilangan real yang berbeda antara C dengan X1 ada bilangan irasional, ada bilangan rasional yang lain menurut 248. Sebut saja bilangan tersebut adalah X2. Lalu kita ketemu X3, lalu X4, X5 dan seterusnya sampai kita bisa menyimpulkan bahwa si xn yang kita bangun ini barisan bilangan rasional ini konvergen ke C. Oke, xn konvergen ke C. Syarat pertama sudah terpenuhi. Bagaimana dengan fxn-nya? Karena x1-nya bilangan rasional, maka fx1 adalah 1. Fx2 karena x2-nya rasional, ya 1, ya 1, ya 1 terus sampai akhir. Enggak ada akhirnya ya. 1 terus. Dia konvergen ke siapa? Konvergen ke 1. Oke, jadi 1 terus dia konvergen ke 1. Padahal FC-nya untuk C bilangan irasional menurut definisi ini dia sama dengan 0. Tuh ternyata ada suatu xn yang konvergen ke C tetapi fxn tidak konvergen ke fc. Dari sini menurut sifat tadi, menurut kriteria ketidakkontinuan, kita simpulkan bahwa si ini fungsi Dirichlet ini adalah fungsi yang tidak kontinu di mana-mana. Dia tidak kontinu di setiap bilangan real. Oke, ini diapain ini? Dihapus masa? Jangan wes. Dikecilkan saja. Seginilah. Jangan besar-besar. Oke, saya tinggalkan di sini. Nggak bagus. Wes begini saja. Kemudian
Ya wis, menghalangi. Taruh di bawah dulu, nanti ditata ulang. Kemudian yang fungsi yang enggak biasa lagi itu adalah yang si H ini. Ini juga agak nyebelkan ya, agak nyebelin. Saya punya A adalah himpunan semua bilangan real positif. Untuk sebarang bilangan irasional X, X-nya positif karena X ada di A. Ini si X itu ada di A, A-nya adalah himpunan semua bilangan real positif. Kita definisikan Hx sama dengan 0. Jadi Hx sama dengan 0 untuk setiap X bilangan irasional. Ya, untuk setiap X bilangan irasional kita definisikan Hx sama dengan 0. Terus untuk semua bilangan rasional yang bentuknya adalah M per N, di mana FPB-nya M dengan N itu adalah 1, maksudnya M per N dalam bentuk yang paling sederhana. Kalau mereka bentuknya M per N dan FPB-nya adalah 1, berarti M per N itu adalah bentuk sederhana. Jadi di sini 2/4 enggak masuk, tapi 1/2 masuk. Gitu ya, meskipun ini sama dengan. Jadi kita ambil 1/2-nya. Kalau ada 24 kita ambil 1/2-nya. Bentuknya yang paling sederhana. 1/2, kalau tadi H akar 2 misalkan ya, H akar 2 karena akar 2 irasional dia sama dengan 0. Bagaimana dengan H setengah? H setengah adalah 1/n, adalah 1/2. Kalau H 4/8, apakah terdefinisi? Ya terdefinisi, dia adalah setengah. Lah kok bisa? Karena 4/8, bilangan rasional 4/8 itu adalah setengah. Bentuk paling sederhananya. Jadi dia adalah setengah. H misalkan 4/12 gitu ya. Ini adalah 1/3 karena dia bisa dibentuk paling sederhananya. Apakah semuanya begini? Berarti bentuk paling sederhananya kan 4/8 bentuk sederhananya setengah. 4/12 bentuk sederhananya adalah 1/3. Oh, jadi H itu adalah fungsi bentuk paling sederhana, bukan ya. Kalau saya nulis apa ya contohnya? Misalkan ini adalah 8 misalkan 8/12 wes. Ini 8/12 paling sederhananya adalah 2/3. Maka H 8/12 bukan 2/3 tetapi 1/3 juga. Karena definisinya memang begitu. 1 per si N. N-nya adalah penyebut dari M per N, di mana M per N itu bentuk paling sederhana dari bilangan rasional yang direpresentasikan oleh M per N tersebut. Oke, mudah-mudahan memahamkan definisinya ini. Definisinya saja ya. Untuk buktinya belum paham, enggak apa-apa. Ini contohnya begini, nih saya kecilkan sedikit. Oke. Ini definisinya. Terus berarti H0 sama dengan siapa? 0 itu adalah 0/1. Atau 0/2, 0/3. Loh, FPB-nya FPB nggak bisa melibatkan FPB-nya bisa melibatkan kalau salah satunya 0. Berarti ini termasuk ya 0,1. FPB dari 0 dan 1 adalah 1. Berarti 0 itu direpresentasikan sebagai 0 itu direpresentasikan sebagai 0/1. Sehingga H0 adalah ya 1/1. Satu yang ini sama dengan 1. Makanya di sini ditulis H0 sama dengan 1. Tapi sama dengannya ini ya definisi ya. Jadi terlepas karena ini apa enggak, yang jelas H0 itu didefinisikan 1 sama contoh yang H ini. Oke, terus diapain kalau ada fungsi H yang seperti itu? Kita klaim yang nanti akan dibuktikan. Kita klaim bahwa H itu kontinu di semua bilangan irasional, tetapi tidak kontinu di setiap bilangan rasional. Ini kayaknya agak berat ini ya. Nanti kalau saya lupa saya nyontek. Saya nyontek sebelahnya ini. Nah, di sini kan ada. Oke. Nah, misalkan A rasional dan A positif.
Memang rasional harus positif? Enggak, rasional kadang enggak positif. Cuman kenapa kok dipilih positif? Karena ya domainnya di sini bilangan real positif. Jadi saya asumsikan, jadi ini kasus 1 ya, kasus 1. Jika A-nya bilangan rasional dan A-nya positif. Terus kemudian saya punya Xn adalah barisan bilangan irasional di A. Jadi si Xn ini gimana ya nulis keterangannya ya? Barisan bilangan irasional irasional di A. Artinya apa? Dia barisan bilangan irasional yang positif. Di A itu kan maksudnya begitu, positif. Si Xn konvergen ke A. Si A tadi hanya positif. Apakah selalu ada seperti itu? Pasti ada. Kalau A-nya itu positif, ya pasti di kanannya A juga positif toh. Jadi kita bisa membangun suatu barisan yang barisan irasional positif yang konvergen ke A. Atau di kirinya A pun asal dia lebih dari 0, dia pasti juga positif. Ya. Asal pokoknya ini Xn adalah suatu barisan bilangan irasional yang konvergen ke A. Nah, itu intinya. Kita selalu bisa. Mana jaminannya Pak? Lagi-lagi 248, 249 bisa kita gunakan. Maka di sini kita peroleh, karena kita di sini fungsinya H ya, maka H Xn-nya isinya siapa? Hxn-nya isinya adalah 0, 0, 0, 0 karena X1-nya irasional, X2-nya irasional, X3-nya irasional. Tadi kalau irasional didefinisikan dia sebagai 0. 0 semuanya. Sehingga si barisan Hxn ini konvergen ke 0. Lalu bagaimana dengan HA? HA itu adalah sepersesuatu. Ya, HA adalah sepersesuatu ya, tergantung si A-nya. Si A ini kan bilangan rasional M per N. Yang jelas A itu adalah M per N yang N-nya pasti tidak 0 karena nggak ada bilangan rasional yang bisa dituliskan dalam bentuk M per 0 kan nggak ada karena M per 0 sendiri pun tidak terdefinisi. Artinya apa? Artinya pasti ya si ini ya pasti karena ini M per N, A-nya itu tadi positif, M di sini positif, N-nya pasti juga positif. Sehingga HA itu pasti juga, kenapa kok M pasti positif, N pasti positif? Karena inilah di sini mengambil Mn bilangan asli yang FPB-nya adalah 1. Jadi Mn bilangan asli. Boleh sih nulis setengah itu sebagai min 1 per min 2, ya enggak apa-apa karena dia sama dengan setengah. Cuman dia pasti punya bentuk positifnya. Mn bilangan asli di mana FPB-nya adalah 1 gitu. Jadi saya tulis M di sini pasti bisa positif, N-nya positif. Kalau M positif, N-nya negatif, ya si A jadi negatif padahal diketahui A-nya positif. Oke lah, intinya seperti itu ya. Terlalu berbelit-belit ngomongnya. HA ya pasti positif karena seper N-nya positif, jadi pasti positif. Oke. Nah, limit Hxn-nya itu 0, sedangkan HA-nya positif. Yang jelas kalau positif itu ya tidak sama dengan 0. Artinya di sini kita katakan Xn-nya konvergen ke A, tetapi Hxn-nya tidak konvergen ke HA. Jadi kita simpulkan si Hx itu tidak kontinu untuk setiap X-nya bilangan rasional. Sekarang bagaimana kalau saya punya A, jangan A wes, B wes. B-nya adalah suatu bilangan irasional. Loh, E-nya kok nggak menghapus? Sebentar. Oke. Jadi begini, B-nya adalah saya punya suatu B itu adalah bilangan irasional.
Terus kemudian untuk setiap epsilon positif, ini karena saya mau membangun kontradiksi, bukan kontradiksi ya, saya mau membangun contoh penyangkal, maka cukup saya tunjukkan ada satu barisan konvergen ke A, tetapi HXN-nya, ini tadi barisannya XN, barisan HXN-nya tidak konvergen ke HA. Cukup satu saja ditunjukkan, kalau sudah ketemu berarti dia tidak konvergen. Nah, saya tadi mengatakan, kita klaimkan tadi bahwa dia kontinu di setiap bilangan irasional. Nah, kalau kontinu berarti kita pakai definisinya, atau untuk setiap barisan yang konvergen ke B dan seterusnya. Atau untuk setiap epsilon positif, tergantung kita pakai membuktikannya pakai definisinya kekontinuan atau pakai kriteria barisan untuk kekontinuan. Mungkin di sini saya ikut buku saja. Kita ikut definisi kekontinuan. Jadi untuk setiap epsilon positif, maka dari sifatnya Mbah Archimedes kita tahu ya, kalau ini 0, ini suatu T, dulu T namanya. Pasti ada bilangan asli bilangan asli n sedemikian sehingga seper n itu pastinya positif dan dia kurang dari T. Untuk setiap epsilon positif juga terdapat n, biar nggak sama dengan n yang di sini ya, saya sebut n yang lain lah, n0 ikut di buku. Terdapat n0 bilangan asli juga sedemikian sehingga seper n yang jelas dia seper n0 yang jelas dia positif, dia kurang dari epsilon. Oke, sampai tahap ini mudah-mudahan tidak bingung, sederhana saja ya. Untuk setiap bilangan real positif ada bilangan asli n sedemikian sehingga seper n kurang dari bilangan positif tersebut menurut sifatnya Archimedes. Ya nanti dilihat lagi lah. Sebentar, ini saya rekam nggak ya? Nanti nggak saya rekam. Saya ulangi lagi. Oke, saya rekam kayaknya. Oke. Lalu ada berapa banyaknya bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari n0 di interval ini? Saya batasikan tadi limit kontinuan di sekitar B ya, di sekitar B. Wes nggak usah jauh-jauh, wes saya batasi deltanya kurang dari 1 wis. Jadi dari B-1 sampai B plus 1. Enggak apa-apa sih sebenarnya di kanan kirinya B lebih luas lagi. Cuman kan toh yang dipakai waktu kita mau mencari limit atau menentukan kekontinuan ya di sekitarnya B yang sangat dekat gitu. Jadi saya batasi saja kirinya sampai B-1, kanannya sampai B plus 1. Jadi di kanannya B plus 1, di kirinya B-1 nggak usah kita perhatikan. Nah bentuknya ini yang aneh. Terus gimana? Di antara B-1 sampai B plus 1 ini kira-kira ada berapa banyaknya bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari N0. Jadi ini kan banyak sekali bilangan rasional, banyak bilangan rasional. Berapa banyak bilangan rasional ini A per B yang jangan B ya, nanti B-nya bingung sama itu. P per Q di mana Q-nya kurang dari N0. N-nya suatu bilangan asli tadi, N0-nya suatu bilangan asli. Ada berapa banyaknya? Kalau tak hingga banyaknya berarti untuk setiap Q ya. Untuk setiap Q maka Q itu kurang dari N0, padahal itu terjadi jika Q-nya mendekati 0. Ya, jadi P per Q. Q-nya saya tadi salah ngomong ya. Kalau Q-nya sangat besar, pasti dia akan mendekati 0. Ini tadi B-nya positif ya. B-nya positif dari syarat ini. Untuk Q-nya semakin membesar, pasti dia akan mendekati 0, memanfaatkan sifat Archimedes juga. Jadi pasti yang lebih besar dari N0 atau tak hingga banyaknya. Masalahnya yang dicari kurang dari ya. Yang kurang dari N0 pasti banyaknya berhingga. Loh kok berhingga gimana? Lah kan Q-nya bilangan asli.
N0-nya bilangan asli. Masa ada tak hingga banyaknya bilangan asli yang lebih kecil dari N0? Kan nggak mungkin. Banyaknya bilangan asli yang kurang dari N0 itu kan cuman N0-1, kan dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N0 dikurangi 1, terus kemudian N0 toh. Jadi ada berapa banyak bilangan asli yang kurang dari N0? Ya cuman N0 dikurangi 1. Gitu. Jadi ada berhingga banyaknya ada berhingga banyaknya bilangan rasional sedemikian sehingga penyebutnya kurang dari N0. Ya, kalau misalkan si 1 sendiri 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 dan seterusnya, itu pasti kalau dilanjutkan lebih besar dari B+1. Ya. 1 miliar per 1 pasti tidak di antara B-1 dengan B+1. Begitu juga dengan 2. Ini gambaran saja ya. 1/2, kalau 1/2 ada di antara B-1 dengan B+1, oke lah, enggak apa-apa, mungkin B-nya memang sekitar setengah. Bagaimana dengan 2/2? Lalu 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, dan seterusnya. Pasti kalau saya besarkan, ya dia lebih besar dari B+1. Artinya yang penyebutnya 2 itu pasti nggak sampai tak hingga. Nah, kalau tak hingga ya berarti bilangannya besar sekali ya. Padahal di sini kita batasinya cuma dari B-1 sampai B+1. Begitu juga dengan 3. Yang penyebutnya 3 boleh jadi nggak ada, boleh jadi ada. Kalaupun ada nggak sampai tak hingga. 1/3, 2/3, 3/3, 300/3 itu mungkin tidak ada di sini. Kalau 1/3 ada di sini, maka 100/3 tidak mungkin ada di sini. Karena kan ini panjangnya cuma 1 ya interval ini dari B-1. Panjangnya 2 dari B-1 sampai B+1. Oke, jadi saya ngomong sepanjang itu tadi cuman pengen bilang bahwa ada berhingga banyaknya P per Q di mana Q-nya kurang dari N0. Nanti kalau nggak paham videonya di pause, kemudian diresapi ya. Meresapi, bukan sapi diperes, tapi meresapi itu mengangan-angan. Oke, ini dihapus kalian. Karena ada berhingga banyaknya bilangan rasional P per Q tadi yang penyebutnya kurang dari N0, kurang dari N0 yang ini di tadi kok saya hapus ya. Di B-1 sampai B+1 akibatnya apa? Kalau kita ambil suatu delta positif, deltanya kecil aja lah, mungkin segini, mungkin warna yang berbeda ya. Saya kasih warna merah segini atau lebih kecil lagi dari itu, maka B dikurangi delta ini, saya zoom saja lah. Maka si B dikurangi delta sampai B ditambah delta ini pasti tidak memuat bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari N0 tadi. Masih memuat, dikecilkan lagi deltanya. Demikian seterusnya. Jadi dia tidak memuat memuat bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari si N0, sehingga dari sini sebentar saya besarkan lagi. Sehingga dari sini untuk si X dikurangi B, X dikurangi B kurang dari delta, artinya yang ada di sini ada yang di sini kan tidak memuat bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari N0 tadi ya. Untuk setiap X di A ini harus ada X di A-nya biar Fx-nya terdefinisi. Dan X dikurangi B kurang dari delta, maka kita peroleh si Hx dikurangi Hb itu sama dengan Hx.
Loh kok bisa? Karena B-nya bilangan irasional. B-nya bilangan irasional dan H bilangan rasional, HB tadi ya, itu sama dengan 0 gitu. Oh, jadi tinggal HX saja kalau di sini. Sedangkan si HX tadi kurang dari seper N0. Kenapa? Karena HX tadi tidak memuat suatu bilangan rasional yang penyebutnya kurang dari N0. Artinya lebih dari N0 kan? Kalau lebih dari N0 berarti ya dia pasti kurang dari seper N0. Seperti itu. Kenapa? Kan nggak pasti bilangan rasional itu 1/. Kan bisa aja 5/. Yang dibandingkan cuma ini. Tunggu dulu, di sini HX. Kalau HX itu pasti 1/. Sesuatu. Dari mana? Dari definisinya ini. Kalau HX itu pasti 1/. 1/. Sesuatu, dan sesuatunya tadi adalah penyebut. Makanya dari tadi kita memperhatikannya penyebut-penyebut saja. Siapa 1/0 itu dia kurang dari epsilon. Sehingga kalau kita baca lagi, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif ini. Sedemikian sehingga untuk X dikurangi B kurang dari delta menyebabkan HX dikurangi HB kurang dari epsilon. Dan itu memenuhi definisi kekontinuan di titik B. B-nya adalah bilangan irasional, dan ini tadi saya milih B-nya sembarang loh, berarti kita simpulkan si H ini, HX ini kontinu di setiap bilangan irasional C. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan memahamkan. Ada lagi nggak kira-kira? Oh, catatan saja, sudah selesai habis ini. Catatan, terkadang suatu fungsi f di A tidak kontinu di C karena f tidak terdefinisi di titik tersebut. Ya, contohnya mungkin ini ya. Nah, begini. Atau begini, bulat, jangan. Ini bolong, terus begini, dia tidak terdefinisi di C ini. Karena dia tidak kontinu karena tidak terdefinisi. Jadi alasan tidak terdefinisinya karena alasan tidak kontinunya karena tidak terdefinisi. Oke, tetapi kalau F itu punya nilai limit di C, kita bisa mendefinisikan fungsi baru, fungsi editannya F ini menjadi F kapital, yaitu dia Fx, cuman untuk X-nya di C ada tambahan, dia sama dengan L. Jadi ini kan nggak terdefinisi di C, jadi Fc-nya tidak terdefinisi. Jadi kita buat saja suatu fungsi baru sedemikian sehingga dia sama dengan Fx, cuman ada tambahan Fc-nya adalah si L, L-nya adalah limitnya Fx. Dengan demikian, ya ini kayak dibumpet ini, diisi begini bolongnya sehingga dia jadi fungsi yang kontinu. Di kalkulus 1 ini kita sebut sebagai, waktu dulu membahas limit, namanya adalah removable discontinuity sama unremovable ya. Jadi ini istilahnya removable. Ketidakkontinuannya bisa kita hilangkan dengan cara apa? Dengan cara mendefinisikan suatu nilai. Loh, jadi kan masalahnya tadi nggak terdefinisi. Ya sudah didefinisikan saja. Cuman definisinya nggak boleh sembarang. Kalau definisinya sembarangan, jadi saya definisikan sajalah FC-nya di sini. Jadi ini FC. Ya tetap saja meskipun FC terdefinisi tetapi dia tidak kontinu. Dia harusnya FC-nya di sini. Siapa itu? L. Siapa L? Nilai limitnya F di C. Jadi harusnya begini. Ini yang disebut removable discontinuity kalau di kalkulus 1 dulu. Sedangkan untuk yang kriteria, untuk yang sifat yang kedua, kita kadang menemui fungsi yang seperti ini. Tidak kontinunya bukan karena tidak terdefinisi. Tidak kontinunya karena tidak ada nilai limitnya. Lah yang kayak begini ini yang sudah nggak bisa tertolong lagi. Kita nggak bisa mendefinisikan suatu nilai. Ya memang sih di sini seper X itu dia tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Cuman kita tidak bisa mendefinisikan jadi Fx itu adalah seper X jika X-nya tidak sama dengan 0. Dan saat X sama dengan 0-nya mau siapa? Mau siapa saja kita tidak akan bisa membuat dia kontinu. Kenapa? Karena nilai limitnya tidak ada. Ya.
Itu alasannya. Berarti yang B ini kalau dikalkulus 1 dulu namanya adalah termasuk fungsi discontinue, fungsi tak continue yang non removable. Jadi dia punya non removable discontinuity. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tidak ada pertanyaan kan? Jadi habis ini saya juga mau nguji nih, harus agak terburu-buru. Kalau nggak paham bisa di pause tadi, di pause gitu ya. Saya salah nge-pause Pak. Waktu saya pause videonya pemahaman saya ikut pause. Nah ya itu nggak tahu kalau itu ya. Itu perlu diru'yah kalau itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga tetap dijaga kesehatannya, dijaga semangatnya. Mana ini video saya? Sebentar. Saya hai dulu. Mana? Ting. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.